صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله qultu Allah wa Rasuluhu a'lam fihi husnul adab minal muta'allim annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula dhalika bi khilaf aktsari mutakallifin. Apa? Baik. Perkataan beliau Syekh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, qultu Allah dan Rasulnya a'lam. Baik. Kata Syekh Habibullah rahimahullah, pada perkataan beliau ini ada faedah husnul adab, memperbagus adab dari muta'allim, dari murid. Murid memperbagus adabnya, memperbagus akhlaknya, memperbagus tata keramanya, sopan santunnya. Nah, ya, ini. Itu faedah yang pertama malam ini. Faedah yang kedua, pondok yang bagi dan seharusnya bagi siapa yang ditanya dari suatu perkara yang dia tidak mengilmuinya, maka dia mengatakan Allahu a'lam. Jadi kalau kita ditanya kalau sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu yang mapan padanya atau ilmu darinya, maka katakan Allah a'lam, wallahu a'lam. Bi khilaf aktsar mutakallifin, berbeda dengan keadaannya kebanyakan orang-orang yang memberat-beratkan diri dalam menjawab. Baik, ini akan kita quluhu ay'abuduhu. Baik. Quluhu ay'abuduhu wa la yusyriku bi syai'an, itu benar. Aywahiduhu bil ibadah, wa laqad ahsana al-allama Ibnu Qayyim haitsu arafa al-ibadata bi ta'rifin jami'in faqala wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma kulli 'abidihi huma qurban wa 'alaihima khalaqul ibadati dairun ma dara hatta qamatil iman wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitan. Kemudian pada berikutnya perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hambanya itu jangan hendaknya mereka beribadah pada Allah dan jangan menyekutukan sesuatu pun. Maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian pada berikutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sungguh telah membuat bait syair, puisi, kita bahasa Indonesianya, yang menjelaskan pengertian ibadah secara luas namun singkat padat. Kata beliau dalam puisinya, bait syairnya, menyembah Ar-Rahman bentuknya adalah puncak kecintaan padanya yang dibarengi, yang diiringi dengan ketunduan, kehinaan dari hamba yang menyembahnya. Nah, jadi beribadah kepada Allah
bentuknya adalah puncak kecintaan kepada Allah yang diiringi dengan penghinaan hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Keduanya, kata beliau lanjutannya, puisinya, keduanya adalah poros kutubnya, poros atau kutubnya beribadah. Jadi porosnya atau kutubnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dua ini. Puncak mencintai dengan diiringi penghinaan diri kepada Allah. Kemudian paragraf yang kedua beliau mengatakan, maka dengan dua poin itu disitulah ibadah berputar. Dan tidak akan mungkin berputar sempurna hal itu sampai tegak dua poros itu. Kemudian paragraf ketiga beliau mengatakan, inti untuk bisa melakukan porosnya atau kutubnya ibadah tadi itu apa? Puncak mencintai dan penghinaan hamba. Pondasinya, penguatnya adalah melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Melaksanakan perintah Rasulullah SAW, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan hawa nafsu, dan mengikuti jalan-jalan setan. Nah, ya. Itu dia pondasinya untuk bisa mencapai tersebut. Kemudian pada berkata, qawluhu wa la yushriku bi syai'a ay yuwahhiduhu bil ibadati wa la budda min at-tajarrudi min asy-syirki bil ibadati wa man lam yatajarrad min asy-syirki lam yakun atiya bi ibadati llahi wahdahu bal huwa musyrikun muqadda'a lillahi ta'ala. Perkataan Syekh, berkata Rasulullah SAW, berkata Syekh, berkata Rasulullah SAW, dan jangan mereka menyebutkan Allah dan sesuatu apapun, yaitu suatu keharusan, yaitu harus siapa yang ingin beribadah kepada Allah, dia memurnikan dirinya dari kesyirikan kepada kesyirikan dalam beribadah. Kesyirikan dalam beribadah. Jadi suatu keharusan siapa yang ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membersihkan dirinya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada berikutnya, siapa yang tidak membersihkan dirinya dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka dia belum melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, siapa yang tidak memurnikan, membersihkan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan dia musyrik, maka dia musyrik. Maka dia orang musyrik telah menjadikan Allah temannya. Baik. Wa ana ma'al muslimin rahimahullah ta'ala fi al-ibadah wa tauhid li'anna al-khusumata fi wa la al-ilahiyyah inni wal jinnu wal insu fi nabain 'azim akhluqu
ويؤخذ ويقبل منه وأرزق ويشغل سواه خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليه بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. طيب. Berkata musannif penulis bahwasanya ibadah itu adalah tauhid. Nah, bahwasanya ibadah itu sendiri adalah tauhid. Nah, kenapa ibadah itu adalah tauhid? Karena pertengkaran yang terjadi dari zaman dahulu sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang sebabnya karena tauhid itu. Baik, kemudian di sebagian athar asal ilahiyah Allah mengatakan ya, hadis qudsi sesungguhnya aku jin dan manusia fi nabain azim akan berkumpul di tempat yang aman. Naba itu kabarnya aku yang besar, maksudnya hari kiamat. Bagaimana Yesus Amma dia yang berkata Amma yang besar dulu kata Allah SWT, sesungguhnya saya dan jin dan manusia nanti akan berada di Nabain Azim. Aku menciptakan mereka, tapi aku disembah, tetapi mereka menyembah selain aku. Aku yang memberi rezeki kepada mereka, mereka bersyukur kepada selain aku. Khairi ilal ibadi nazil, saya menurunkan kebaikan kepada hamba-hambaku, tapi justru mereka menaikkan kepada diriku ke langit amalan kejelekan. Allah turunkan dari langit kebaikan kepada kita semua, tapi yang kita peruntukkan ke Allah kan setiap hari naik para malaikat melaporkan amalan kita. Nah, itu maksudnya aku menurunkan kepada hambaku kebaikan, tapi mereka menaikkan kepada aku setiap hari dari ilayya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kejelekan yang mereka perlihatkan kepada aku, naik kepada aku. Aku mencintai mereka dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan, tapi mereka balas dengan melakukan sebab-sebab murkaku dengan bermaksiat. Ya, coba orangnya. Kata dalam hadis, saya dan jin dan manusia nanti akan berada di hari kiamat pada masyarakat. Saya menciptakan mereka tapi mereka sembah selain itu. Saya memberi rezeki tapi mereka bersyukuri selain itu. Saya menurunkan kebaikan kepada mereka, mereka malah menaikkan kepadaku ke langit amalan buruknya. Saya mencintai mereka dengan memberikan kenikmatan dan kenikmatan, tapi mereka malah membuat aku murka dengan melakukan kemaksiatan. Subhanallah. Ya. Baik. Qauluhu wa haqqul ibadah Allah alla yu'adhu wa la yusyriku billahi syai'an. Dan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengadab siapa yang melakukan kesyirikan padanya.
قال الحافظ رحمه الله اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله تعالى ومن كذب الله تعالى فهو مشرك وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan Allah tidak akan mengadab hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan padanya. Rasul mencukupkan kalau mau tidak diadab oleh Allah dan melakukan kesyirikan. Itu haknya hamba atas Allah. Rasul mencukupkan tidak melakukan kesyirikan kalau mau tidak diadab. Kenapa? Sebabnya adalah karena sesungguhnya tauhid akan mendorong mentauhidkan Allah, akan mendorong bil iqtida, mendorong melakukan amalan-amalan kebaikan yang berikutnya. Dan begitu pula tauhid akan mendorong untuk menetapkan secara pasti risalah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau bawa. Dan tauhid akan mendorong menetapkan secara pasti syariat apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Buktinya siapa yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala maka dia musyrik. Maka dia musyrik. Maka ini seperti perkataan seseorang, siapa yang berwudu sah salatnya. Siapa yang berwudu sah salatnya. Maksudnya dengan dia melakukan syarat-syarat yang lainnya. Nah, syarat sahnya salat kan wudu, kemudian menghadap ke kiblat, bersih pakaiannya dari najis. Ya. Tapi dikatakan siapa yang berwudu sah salatnya. Ya. Kemudian qaulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu basyirun nasa fi istihbab basyarat muslim bima yasurruhu wa fihi ma kana li salatu min al-istibshar min hadha qala musannif rahimahullah ta'ala. Perkataan Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kamu memberikan kabar kepada manusia? Dalam perkataan tersebut faedah, disunahkan memberi kabar kepada seorang muslim dengan apa-apa yang membahagiakan dirinya. Sunnah dapat pahala. Kita memberi kabar kepada seorang muslim yang apa-apa memberikan bahagia padanya. Sunnah kan? Jangan merasa tidak enak atau sungkan atau yang repot itu kalau tidak suka, yang repot lagi kalau benci memberikan kabar gembira pada. Jangan. Sunnah berarti dapat pahala. Kalau dikerjakan namanya sunnah kan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Makanya kabar gembira. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala dan juga dilanjutkan para salaf, sampai-sampai pun mereka dalam memberikan kabar gembira ini. Kemudian faedah berikutnya dan juga faedah berikutnya dari lafaz tersebut, wafihi juga keberadaan para sahabat. Ini keberadaan para sahabat, mereka senang untuk memberi kabar gembira seperti ini, memberi kabar gembira orang lain yang membahagiakan dirinya. Nah, dan ini dilakukan para sahabat dan para salaf setelah mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala ada yang mereka bermimpi sampai pun masalah mimpi.
yang mereka tidak tahu takbirnya, tapi mereka datang kepada Rasulullah SAW, dan itu sebelum tahu takbirnya mereka merasa ini kebaikan. Mereka datang dia sebelum dia kabari, saya bermimpi semalam tentang kamu, insya Allah kebaikan. Itu karena ngamalkan sunnah ini. Nah, jangan disimpan. Kita terluputkan dari pahala. Jangan disimpan. Nah, ya, begitu. Nah, maka ini penting. Hal tersebut kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, ini adalah perkataan musannif rahimahullah. Jadi biasakan kita untuk memberikan kabar gembira kepada saudara kita yang membahagiakan para mereka. Nah, jangan ditunda-tunda, nanti setan akan kasih lupa kita. Nah, kalau hari ini kita dapat kabar gembira, kabar. Apalagi sekarang cepat sekali untuk kita memberi kabar. Ada HP kan? Nah, atau kalian sama kalian begini dapat, bukan dapat maksudnya dapat pahala. Sementara kita hidup ini sebentar. Untuk meraup pahala itu perlu kerja keras. Ini tidak perlu kerja keras, ini tidak perlu payah-payah. Saya kabar ya akhi, ini ada kabar, masya Allah bagus untukmu. Nah, gitu. Nah, sunnah. Faedah dari hadis tersebut, disunnahkan memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa-apa yang membahagiakannya. Jangan yang menyedihkan ya. Nah, kalau menyedihkan disimpan-simpan saja. Nah, tapi membahagiakan. Dan ini Rasulullah SAW memberi contoh dulu kan. Kalau Rasul yang wajar karena wahyu kan ya. Tapi para sahabat melakukannya. Para sahabat melakukannya. Nah, banyak contohnya. Nah, mumpung kita ingat, siapa yang bisa memberi contoh? Salah satunya. Ya minimal juga. Ayo. Nah, kisah Ka'ab bin Malik. Taib. Apa lagi? Apa? Benar? Hah? Apa itu belum? Itu kan mimpinya beliau sendiri. Hah? Hafsah memberi kabar kepada Ibnu Umar tentang kandungan mimpi tersebut. Nah, apa? Hah? Kenapa? Fitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masih ada lagi terus. Apa lagi? Sahabat bersahabat. Kalau bukan banyak. Sahabat. Seorang sahabat yang menemani membaca surat Ikhlas. Nah, berikan kabar gembira bahwasanya Allah mencintainya. Nah, terus apa lagi? Para sahabat langsung berbondong-bondong. Terus apa lagi? Banyak ini banyak. Apa? Apa itu? Nah, itu Rasul. Kalau itu sih banyak. Kalau Rasul sendiri yang memberi kabarnya, maksudnya sahabat kepada sahabat. Tapi dari Rasul kabarnya. Kalau Rasul memberi kabar pada umatnya banyak, ya kan? Abu Bakar bin Jannah, Umar bin Jannah. Tapi ini sahabat memberi kabar kepada sahabat yang lainnya. Yang kabar itu baik dari mimpinya atau dari kabar yang diterima atau dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Contohnya. Sebenarnya, tentang bahwasanya konflik memang di peperangan apa? Muslim akan menang di peperangan. Itu kan Rasul yang kabar. Maksud saya sahabat memberi kabar sahabat yang lain. Nah, saya beri contoh ya. Hudzaifah bin Yaman memberi kabar gembira kepada Umar bin Khattab, kamu bukan dari kalangan orang munafik.
Nah itu, kamu tidak ada disebutkan dari rahasia Rasulullah, rahasia nama-nama yang dia namanya orang munafik. Kabar gembira para sahabat. Ya, nah begitu. Apa lagi? Nah, Abu Ghazal. Nah itu kan Rasul. Saya maksudnya, bukan Rasul kepada sahabat, tapi sahabat mengabarkan kabar gembira kepada sahabat yang lain yang dia melihat, mendengar dan seterusnya. Nah cukup, sudah banyak tadi, sudah banyak. Sekarang kita masuk ke yang lain. Ini bebas, ada mau sahabat, tabi'in, mau tabi'in dan yang lainnya. Apa lagi? Imam Bukhari, ya karena sudah kabar Imam Bukhari ya. Naam. Terus apa lagi? Ya, Uwais Al-Qarni. Nah, ya tak? Yang kasih kabar gembira siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, banyak sudah kita namakan banyak. Intinya para salaf itu bersemangat memberi kabar gembira saudaranya, baik saudara sekandung atau tidak ada hubungannya, saudara seiman. Ini semangat para salaf. Karena mereka kejarnya bukan apa-apa, pahala. Nah, makanya kita jangan suka-suka. Tidak enak saya. Jangan. Justru kita tidak enak kita terbukin pahala. Kita tahu pahalanya itu berapa. Yang jelas dapat pahala, ya kan? Tapi kalau hasil itu motivasi, makanya kalau ada kabar-kabar gembira terhadap diri kita masing-masing, terhadap diri saudara kita, jangan ditunda, ya. Jangan ditunda. Beri kabar gembira, ya. Begitu. Jangan cuma dikasih kabar gembira ada salam. Kalau itu memang sunnah juga, tapi ada lagi kalau kita bisa lakukan yang lebih nah. Nah, begitu ya. Baik. Selain salam, kalau salam rasul di mana-mana, tapi memberi kabar gembira ini jarang kita dapatkan, jarang orang melakukannya. Apalagi kalau ada bumbu-bumbunya. Nah, ini oleh karena kita amalkan sunnah ini, sunnah. Baik. Kemudian para berikutnya, qauluhu la tubasyirhum fayattakilu. Berkata Rasulullah SAW, jangan kalian beri kabar gembira mereka. Mereka akan, maksudnya yaitu tunda memberi kabar gembira kepada mereka tentang sabdaku ini. Karena nanti mereka mencukupkan saja untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mereka tidak mau berlomba-lomba beramal saleh. Nah, ya. Buktinya dalam riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala mengabarkan hadis tersebut kepada manusia di saat beliau mau meninggal karena khawatir berdosa. Nah, ya. Begitu, karena menyembunyikan ilmu. Jadi boleh kita menunda menyampaikan ilmu sampai suatu saat. Nah, ya. Baik. Qala al-Wazir Abu Mudaffar, lam yakun yaktumha illa an jahilin liyahmiluhu jahlu ala su'il adab bitarkil khidmati bita'ah. Perhatikan baik-baik. Wa afamma al-aqyasu alladhina idha sami bimithli hadha zadu fi ta'ah wa raw anna ziyadat al-ni'am tastad'i ziyadat at-ta'ah fala wajha likitmaniha anhum. Berkata Imam Al-Wazir Abu Mudaffar rahimahullah ta'ala, perhatikan baik-baik. Mu'adz bin Jabal tidaklah menyimpan hadis ini kecuali pada orang-orang bodoh. Mu'adz bin Jabal tidaklah menyembunyikan hadis ini, yaitu hak hamba atas Allah. Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak melakukan kesyirikan padanya. Mu'adz bin Jabal tidak menyembunyikan hadis ini kecuali kepada orang-orang bodoh. Karena orang bodoh itu dengan kebodohannya dia akan tergiring, dia akan terbawa untuk berbuat adab yang jelek, dengan berbuat adab jelek dengan meninggalkan melaksanakan ketaatan.
dengan meninggalkan melaksanakan ketaatan. Nah, sudah yang penting saya sudah bertauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah, tidak perlu saya sholat sunnah, tidak perlu saya sholat tahajud, tidak perlu sholat. Penting saya sudah bertauhid. Tidak sembahan kecuali Allah, yang paling sembah Muhammad Rasulullah. Cukup itu. Ini kan orang bodoh. Tidak mau sholat, tidak mau. Yang penting saya muslim. Nah, Mu'adz bin Jabal menunda menyampaikan ilmu ini pada orang-orang seperti ini, kata beliau. Adapun orang yang cerdas, apa itu orang cerdas? Yaitu orang-orang jika mereka mendengar hadis-hadis seperti begini, tambah bersemangat untuk menambah ketaatan. Nah, itu orang cerdas ya. Jadi orang yang cerdas itu orang yang terus ingin menambah ketaatan dan amal soleh. Itu namanya orang cerdas. Nah, mari kita muhasabah diri kita semua dengan perkataan Imam Al-Wazir Abu Ghaffar, bahwasanya orang yang cerdas itu jika dia mendengar dalil-dalil, jika dia mendengar Al-Quran dan hadis, semakin bertambah untuk menjalankan ketaatan. Ini orang yang cerdas. Nah, adapun orang jahil, itu bahasa Arabnya bodoh, bahasa Indonesianya ya, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, stupidnya. Nah, orang bodoh, nggak tahu bahasanya. Kalau bahasa daerah saya ada tewowi. Kalau bahasa mulai dia tahu, bahasa Bugis sama Kasar nggak tahu. Nah, baik ya. Nah, beliau tidak menyampaikan. Karena kalau orang bodoh itu dia akan dengan kebodohannya dia melakukan perkara ada penjelek. Apa itu perkara ada penjelek? Ada penjelek itu meninggalkan melakukan ketaatan. Kita dapatkan faedah di sini. Subhanallah. Namanya adab yang jelek itu adalah meninggalkan mengamalkan ketaatan. Masya Allah. Berkahnya, keajaiban yang menuntut ini. Kita dapatkan. Ternyata di antara makna jelek adab itu adalah meninggalkan melakukan ketaatan. Itu namanya adab yang jelek. Nah, jadi percuma tabit buku-buku begini tapi tidak sholat. Oh, itu bukan orang yang bagus adabnya. Ya, begitu. Kita orang Indonesia tabit. Gitu ya. Di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitu. Kalau hanya kita bahasa di Sulawesi tabit ya. Ya, kalau di sana ya permisi, pamit, nah gitu. Lewat dulu Pak C, kalau orang Papua dengan orang Ambon. Nah, itu bukan menunjukkan orang sopan. Kenapa? Namanya orang yang jelek adabnya itu meninggalkan, diantaranya meninggalkan melakukan ketaatan. Nah, apalah gunanya tabe-tabe buku-buku ternyata hanya Allah salat tidak pernah, masih terus saja depan Indomaret. Tapi ya, adapun orang yang cerdas, yang mereka apabila mendengar hadis-hadis seperti begini bertambah ketaatan mereka, mendengar dalil-dalil bertambah ketaatan mereka, dan mereka memandang. Ini ciri orang cerdas yang pertama, yaitu jika mereka mendengar dalil-dalil, mereka bertambah dalam melakukan ketaatan, dan apabila mereka melihat bahwasanya bertambahnya kenikmatan itu adalah konsekuensinya akan mendorong untuk bertambah ketaatan. Ini mereka memandang orang cerdas itu orang cerdas, yaitu bertambahnya kenikmatan adalah mendorong untuk bertambah ketaatan. Ini namanya orang cerdas. Dari ciri orang cerdas dari Imam Al-Wazir Abu Ghaffar adalah jika mereka mendengar dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bertambah ketaatan mereka. Dan ciri yang kedua, jika mereka memandang bahwasanya konsekuensi bertambahnya kenikmatan itu adalah mendorong untuk bertambah ketaatan. Jadi kalau ingin kita bertambah kenikmatan kita, maka ketaatan semakin ditingkatkan. Nah, itu namanya orang yang cerdas. Kalau kebalikannya, berarti bukan orang yang
cerdas, bukan orang yang pintar, bukan orang yang apa lagi? Ya itu dia. Nah, kata beliau, jika orang cerdas seperti begini cirinya, maka tidak ada alasan untuk menyembunyikan dalil-dalil seperti ini kepada mereka. Nah, itu ya, masya Allah. Keajaiban menuntut ilmu apa tidak? Kita tahu namanya, yang namanya ada penjelek adalah ini dari beliau. Kita tahu namanya orang yang cerdas ini. Cirinya diantaranya ada dua. Subhanallah. Wa fil babi min al-fawaid wa taqaddama al-hadd wal ikhlasi al-ibadatu lillahi. Wa nahla tanfa'u syirki bal la tusamma ibadatun. Di dalam bab ini ada beberapa faedah-faedah selain apa yang terlewat. Apa itu? Anjuran untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Baik. Anjuran untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada berikutnya, bahwasanya ibadah tidak akan bermanfaat jika ada kesyirikan pada pelakunya, baik syirik besar, baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Tidak bermanfaat untuk ibadah. Baik syirik kecil seperti riya, sum'ah, angku, sombong, takabur. Bahkan tidak dinamakan ibadah. Nah, bahkan tidak dinamakan ibadah jika ada kesyirikan di dalamnya. Nah, hati-hati ya, makanya hati-hati. Kalau kita kan muslim semua, insya Allah syirik besar kita lakukan, insya Allah. Tapi syirik kecil, nah ini repot ya. Syirik kecil ini repot. Ya, syirik kecil itu riya, sum'ah dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya ini sebagian ahli ilmu memasukkannya di dalamnya kesombongan, keangkuhan di dalam beribadah. Nah, termasuk itu bagian dari kesyirikan. Syirik kecil maksudnya. Keangkuhan dan kesombongan dalam beribadah itu. Mereka berdalilkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hanguskan amal solehmu, sedekahmu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit sedekah itu. Kata para ahli tafsir mengatakan bahwasanya mandi di sini dia mengungkit-ungkitnya karena diiringi dengan kesombongan dan keangkuhan kepada orang yang bersedekah. Begitu. Imam Nawawi memberikan contoh malah. Bentuknya itu mungkin-mungkin yang mana? Kalau bukan saya, kamu begini. Kamu tidak begini. Kalau bukan jasa saya, kamu tidak begitu. Sebagaimana dalam syarat, saya muslim. Ini menunjukkan apa? Syirik. Karena kesombongan yang dia angkat tersebut. Makanya hati-hati. A'udzubillah, Allahumma sallim sallim. Baik. Ya, bahwasanya ibadah itu akan bermanfaat bersama dengan adanya kesyirikan. Baik syirik kecil atau syirik besar, bahkan tidak dinamakan ibadah. Nah, bukan ibadah lah. Makanya Allah mengatakan jangan batalkan. Dan lebih repot lagi itu. Sedekah ikhlas, menurut lisannya, tapi punya kepentingan. Wah, itu. Bukan riya, bukan sum'ah, tapi ada kepentingan. Nah, ini serangan pajak. Waduh. Ini bukan ibadah karena tidak murni. Kenapa? Karena dia menduakan Allah dalam ibadah tersebut. Nah, gitu ya. Kita balas ya. Kemudian pada begitu watanmiyu ala azam haqqil walidain wa tahrim huquqihima. Nah, yaitu peringatan keras untuk memperhatikan besarnya hak kedua orang tua, besarnya hak kedua orang tua, dan haram untuk durhaka kepada kedua orang tua, haram untuk durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ayat berikutnya penegasan akan agungnya ayat-ayat di dalam surat Al-An'am itu 151 sampai 153 ya, 154. Kemudian pada berikutnya jawab sugitwan ilmu lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada maslahat.
Qaulu akhrajahu al-Bukhari ayat Bukhari Muslim. Nah, saya kira sudah ya, sudah kita. Baik, Muslim juga begitu, Imam Muslim rahimahullah. Qala Muslim rahimahullah taala fi masail al-ula al-hikmah fi khalqil jin wal ins. Berkata Muslim rahimahullah, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, hikmah diciptakan jin dan manusia. Atsaniyatu anna al-ibadata hiya tauhid dan al-khusumata fihi. Bahwasanya ibadah itu adalah tauhid karena memang pertengkaran, pertempuran, perkelahian sebabnya kan tauhid. Atsalitsatu anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah ta'ala. Fa fi ma'na qouli ta'ala wa la antum 'abiduna ma'bud. Faedah yang ketiga, bahwasanya Allah barang siapa yang tidak mendatangkan tauhid, yang tidak melakukan tauhid, maka dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah yang sebenarnya. Sebagaimana yang juga dikuatkan dalam ayat yang lain, wala antum ma'abiduna ma'abudu, dan kalian dengan orang kafir tidak beribadah terhadap apa yang beribadah. Ar-rabi'atu al-hikmah fi irsal rusul. Permasalahan yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Al-khamisatu anna risalah ta'ammat kullu ummatin. Yang kelima, bahwasanya kerasulan itu bersifat umum kepada setiap umat. As-sadisatu anna dinal anbiya'i wahid. Yang keenam, bahwasanya agamanya para nabi itu satu, tauhid. As-sabi'atu al-mas'alatu kabirah anna ibadatullahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Fafihi ma'na qaul ta'ala wa yakun bit-taghuti wa tu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Poin yang ketujuh, permasalahan besar. Apa itu? Bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sukses. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sukses kecuali dengan mengkufuri taghut. Kita sudah bahas taghut ya. Pengertian taghut. Kalau begini, bagaimana kasihan yang masuk dalam pemerintahan? Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua yang baik. Semoga Allah mengampuni pemerintah kita, khususnya Pak Prabowo, memberikan hidayah pada beliau dan seluruh aparat negara, memberikan hidayah terbaik dan lurus. Karena ini ibadah itu tidak akan mungkin sukses dilakukan kecuali yang mengkufuri taghut. Di antara mana taghut ya sebagaimana sudah. Dan ini sesuai dengan makna Allah, makna firman Allah SWT dalam ayat yang lain. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Kemudian yang ke-8, anna taghut 'am fi kulli ma 'ubida min dunillah. Taghut itu, makna taghut adalah bersifat umum kepada semua yang diibadahi kepada selain Allah. Kesembilan, azmu sya'ni thalathatil ayat al-muhkamat di surat al-An'am inda salaf wa fiha 10 masail awwaluha nahy syirk. Yang ke-8, bahwasanya agungnya 3 perkara, agungnya urusan atau perkara 3 ayat yang jelas dalam surat al-An'am. Besarnya 3 ayat tersebut dalam surat al-An'am di sisi para salaf. Karena di dalamnya ada beberapa masail. Ada 10 masail atau 10 wasiat. Yang pertama, larangan syirik. Al-ashiratu al-ayatul muhkamat fi surat al-Isra wa fiha 18 mas'alatan bada'a mawtan bi qawli la taj'al ma'allahi ilahan akhar wa taqulu manuman makhdula wa khatama bi qawli wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar wa tulqa fi jahannam maluman madhura wa nabbahana Allah Subhanahu wa taala ala udami sya'ni hadhihi masail biqauli dzalika mimma uha ilaika rabbuka min. Yang ke-10 ayat muhkamat di dalam surat Al-Isra. Di dalamnya ada 18 permasalahan dalam surat Al-Isra. Dari ayat 22 sampai ayat 39. Ada 8 masalah. 18 ya, 18. Dari surat Al-Isra ayat 22 sampai 39. Silakan dibaca nanti situ kalian itu. Yang jelas kata Syekh adalah 18. Al-hadiyatu asyara ayat surat An-Nisa allati tusamma ayatul huquqil 10. Bada'a Allah Ta'ala biqouli wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat yang ke-11
bahwasanya ayat-ayat dalam surat An-Nisa dinamakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak yang 10, hak-hak Allah yang 10. Baik. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Ya atsaniyatu asyara at-tanbih ala wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan untuk memperhatikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Atsaniyatu asyara ats-tsalitsatu asyara ma'rifat haqqillah alaina, yaitu memahami hak apa saja hak Allah atas diri kita. Penting untuk mempelajari apa hak Allah atas diri kita. Ar-rabi'atu asyara ma'rifat haqqil ibadi alaihi ta'addamu haqqahu, yaitu faedah yang berikutnya pentingnya untuk memahami apa hak hamba atas Allah jika hamba sudah menunaikan hak Allah. Boleh jadi Allah belum memberikan apa yang kita inginkan semuanya atau kebanyakannya, atau masih sedikit Allah berikan hak kita yang kita inginkan, karena boleh jadi hak Allah masih banyak yang belum kita tunaikan. Ini harus kita pahami ya. Nah, ini pentingnya memahami hak hamba atas Allah jika hamba sudah menunaikan haknya. Nah, ya. Yang ke-15 al-khamsatu asyara anna hadhihi masalah la ya'rifu aktsarus sahabat. Bahwasanya permasalahan ini, yaitu hak hamba atas Allah, hak Allah atas hamba, banyak dari para sahabat tidak paham hal tersebut. Nah, ya. Sebabnya di sini sebagai rebutan karena Mu'ad menyembunyikannya, khawatir manusia akan bermudah-mudahan. Baik, as-sadisatu asyara jawazu kitmanil ilmi lil maslahat. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Boleh. Kita menyembunyikan ilmu karena maslahat. Nah, begitu ya. Baik, as-sabiatu asyara. Banyak permasalahan-permasalahan mungkin yang sudah pernah belajar, selesai pelajaran fikihnya misalnya, ada beberapa masalah yang mungkin belum disampaikan. Nah, ya. As-sabiatu asyara istihbab wa syarat muslim bima yasuduhu. Poin yang berikutnya disunahkan untuk memberi kabar gembira, sunnah memberi kabar gembira kepada muslim dengan apa yang membahagiakan muslim. Walaupun kita mimpi, kalau mimpinya itu membahagiakan, kasih kabar gembira. Itu penting ya. Ini penting. Kenapa itu kisahnya Ummu Habibah? Kasih kabar gembira kepada. Pokoknya begitu ya. Jangan diremehkan ya, memberi kabar gembira kepada seorang muslim. Ats-tsaniyatu asyara. Ats-tsaminatu asyara. Al-khawfu min al-ittikal ala siyat rahmatillah ta'ala. Poin yang ke-18, rasa takut dari ittikal, meremehkan di dalam mendapatkan di dalam terluputkan mendapatkan luas rahmat Allah. Harus khawatir dari meremehkan di dalam mendapatkan luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'atu asyara qaulul mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu. Yang ke-19, disunahkan bagi orang yang ditanya jika dia mengetahui, dia mengatakan Allah wa rasuluhu. Yang ke-20 al-asyar al-isrun jawazu takhsisi ba'd an-nas bil ilmi duna ba'd. Poin yang ke-20, bolehnya kita mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu ini tanpa yang lainnya. Nah, ya, boleh. Rasul cuma mengkhususkan hadis ini pada Mu'adz bin Jabal, tidak pada yang lainnya. Tidak ada tuh para sahabat yang iri dengki, bahkan desas-desus di Banamimah dan seterusnya. Al-hadiyatu wa isrun tawadhu sallallahu alaihi wasallam bil himar ma'al qaddafi alaihi. Poin yang ke-21, tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai, yaitu binatang yang paling rendah, kendaraan yang paling peor kalau kita sekarang ya, paling rendah harganya. Dan beliau juga tawadhu untuk mau berboncengan di kendaraan yang rendah tersebut nilainya. Ats-tsanatul isrun jawaz dalil ada bolehnya berboncengan di atas kendaraan. Ats-tsanatul isrun fadilatul mu'adh jannah. Keutamaan mu'adh jannah. Ar-rabi'atul isrun yang ke-24 al-idhamu sya'an al-jasa. Besarnya perkara ini. Ya. Ini selesai kita dari bab tersebut. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Ini
Banyak tuh faedah dapat. Faedah-faedah yang baru, bahkan luar biasa. Nah, di antaranya apa tadi itu? Namanya adab yang jelek. Itu Masya Allah itu luar biasa. Namanya adab yang jelek adalah meninggalkan melakukan ketaatan. Orang yang cerdas dua ciri-cirinya, yaitu yang pertama kata beliau Imam Al-Wazir Al-Muzaffar, jika mendengar dalil bersemangat untuk menambah ketaatan. Ciri yang kedua, jika mereka melihat, mereka memandang berpendapat dan pemahaman bahwasanya ditambahnya nikmat itu adalah konsekuensi bertambahnya ketaatan. Maksudnya, siapa yang ditambah ketaatan? Kenikmatannya oleh Allah, tambah itu ketaatan. Nah, tambah itu ketaatan. Makanya oleh karena itu, selama kita masih kuat melaksanakan ketaatan, tambah. Lakukan semangat ya. Nah, seperti tadi saya sebutkan dalam khutbah Jumat itu, walaupun mustahab itu, jangan bilang cuma mustahab, sunnah aja. Tiap apa aja. Kalau lakukan dapat pahala, lakukan dari. Jangan, itu bukan prinsipnya orang cerdas. Nah, itu prinsipnya orang cerdas. Kalau mau ditambah itu kenikmatan, tambah ketaatan. Begitu, ya. Nah, yang pun saya sudah lulus nih 2 hari lembah, sudah. Besok libur dulu, berarti tidak apa-apa. Itu bukan orang yang cerdas itu. Orang yang cerdas itu, saya sudah lulus 2 lembar ini. Saya harus cepat ini. Saya kalau bisa menyetor 1 lembar. Saya hafal 2 muka, 1 lembar. Walaupun biasa saya setor cuma 1 muka. Itu orang yang cerdas. Ya betul. Supaya kalau ditambah terus hafalan mungkin. Nah, alhamdulillah. Itu orang cerdas saya belajar. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.